Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Mari maju dalam kegerakan DLKP, Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara membaca Alkitab pasal per pasal sampai satu kitab dihabiskan dan kita lanjut kepada kitab yang selanjutnya. Nah, terima kasih saudara-saudara. Kali ini di channel Pendeta Raymond Mantik kita akan belajar menemukan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam Injil Matius pasal yang kelima. Dan tema kita adalah transformasi bahagia. Haleluya, transformasi bahagia. Nah, sebelum kita akan lebih dalam lagi, mari teman-teman sekalian subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share ya, bagikan kepada teman-teman yang lain. Dan saya yakin konten-konten kebenaran firman Tuhan dari channel Pendeta Raymond Mantik ini akan semakin menjadi berkat, berdampak buat siapa saja yang menyaksikannya. Dan klik lonceng notifikasi, bunyikan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama menerima konten-konten yang terbaru dari channel ini, channel Pendeta Raymond Mantik. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersatu hati saat ini. Kami berdoa Tuhan, pemberitaan firman Tuhan lewat Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah setiap hari. Tuhan, Engkau memberkati setiap orang yang menyaksikan. Mereka mengalami kuasa Tuhan, firman Tuhan yang mengubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus urapi setiap kami dan terangi hati kami, bukakan kebenaran firman Tuhan kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Kita saat ini sudah ada di Matius pasal yang kelima. Saudara-saudara, ini banyak sekali ayat-ayatnya ya. Pasal 5 ada dari ucapan bahagia, garam dan terang dunia, ya Yesus dan hukum Taurat. Nah, kalau kita melihat bersama-sama bahwa pasal 5 dan sampai pasal 7 oleh Lembaga Alkitab Indonesia disebut sebagai khotbah di bukit ya. Ini kita melihat seperti undang-undang dasarnya kerajaan Allah ada di Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7. Namun kali ini kita hanya memfokuskan pada ucapan bahagia oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita hanya mengupas beberapa ayat saja ya, karena ini satu pasal ini sangat panjang sekali saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Makanya saudara, saya menantang saudara untuk ada kegerakan, ada passion untuk mencari kebenaran dan kerajaan Allah ya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan cara apa? Mencari, membaca Alkitab, membaca Injil ya. Jangan jadi orang Kristen biasa-biasa saja ya, yang tidak punya passion. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di Matius pasal 5 mulai ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Haleluya, haleluya. Saudara, tema kita adalah transformasi bahagia, atau saudara menjadi orang yang
diberkati berlimpah di dalam Tuhan dengan caranya Tuhan, dengan hukumnya Tuhan, bukan dengan cara kita, tapi dengan caranya Tuhan. Dan kali ini kita akan menemukan prinsip-prinsip kerajaan Allah untuk kita terapkan dalam hidup kita setiap hari, ya. Paling tidak hari ini kita menemukan sesuatu yang membuat hidupku atau hidup kita bergairah, ya. Yang pertama, saudara, dalam transformasi bahagia, ya, saudara akan mengalami kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tiada tara, ya, yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini ketika saudara yakin benar bahwa saudara punya tujuan yang jelas dalam hidup ini. Saudara punya jalan yang saudara yakin benar ujungnya ada di mana. Dan dalam transformasi bahagia ini, yang pertama, saudara, Yesus luar biasa. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin, ya. Yang miskin di sini berarti bukan miskin sekedar miskin materi, saudara, tapi lebih daripada itu, ya. Kalau Anda mau mengalami kebahagiaan yang daripada Tuhan, kebahagiaan dari kerajaan surga, Anda harus miskin di hadapan Allah, ya. Miskin di hadapan Allah ini bukan mungkin seperti miskin yang Anda pahami selama ini, yang kita mengerti selama ini. Kalau kita melihat background atau keadaan masyarakat pada zaman Yesus, dan kita tahu selama 400 tahun zaman Intertestamentum itu disebut zaman kegelapan, karena tidak ada suara nabi, tidak ada suara Tuhan yang muncul di sana, dan sampai di zaman Yesus. Dan kita tahu di zaman-zaman itu orang-orang Israel itu sebelumnya mengalami pembuangan, ya, pembuangan di Asyur, kerajaan utara yang 10 suku, dan kerajaan selatan, ya, 2 suku, ya, Yehuda dan Efraim, ya, yang dibuang ke Babel. Dan mereka waktu di Babel, mereka tidak bisa menikmati lagi kemegahan bait suci. Mereka tidak bisa lagi menikmati keluasan atau kebebasan beribadah, menyembah Tuhan, membawa korban penebus dosa. Dan mereka memang miskin di hadapan Allah, dan benar-benar memang miskin di hadapan manusia, karena mereka terjajah, dan mereka merasa papa tidak berbuat apa-apa. Makanya di zaman-zaman Intertestamentum itu mereka punya doa-doa yang berkata, kami yang miskin, inilah kami yang miskin, kami datang kepadamu, inilah kami yang miskin di hadapan Engkau. Jadi miskin di sini benar-benar miskin, ya, secara rohani tentunya, merasa tak berdaya, merasa papa, ya, dan membutuhkan Tuhan. Siapapun Anda, kalau Anda merasa hidup Anda membutuhkan Tuhan, Anda tidak bergantung kepada materi yang Anda miliki, kekayaan yang Anda miliki, kemampuan yang Anda miliki, dan Anda merasa tanpa Tuhan hidup Anda tak berarti, tanpa Tuhan Anda tidak punya tujuan yang jelas, maka Tuhan Yesus katakan, mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Kenapa? Karena mereka akan mencari dan terus mencari. Haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya orang yang merasa papa, orang yang merasa tak berdaya, dan orang yang merasa hanya Tuhan yang sanggup menolong. Ya, orang yang miskin di sini bukan berarti miskin jasmani, ya. Memang zaman itu benar-benar mereka miskin, ya, baik secara jasmani maupun secara rohani, karena selama beratus-ratus tahun tidak ada suara nabi, ya, tidak ada suara Tuhan. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus katakan, kalau engkau miskin di hadapan Allah,
Engkaulah yang punya kerajaan surga. Dan saudara tahu, selama beratus-ratus tahun mereka berdoa dengan pemahaman ini. Kami miskin di hadapan Allah. Ya, kalau kita melihat orang-orang Yahudi rabbinik ya, mereka punya sidur. Di sana dikatakan mereka punya doa-doa, dan doa-doa itu seperti menggantikan korban-korban penghapusan dosa mereka ya, ketika mereka datang kepada Tuhan, karena mereka tidak dapat membawa lagi korban penghapus dosa. Jadi melalui doa-doa mereka, dan mereka merasa sekali bahwa mereka tak berdaya tanpa Tuhan. Makanya Tuhan Yesus memulai dengan kata ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena orang yang mendengar, orang-orang Farisi, orang-orang murid-murid Tuhan tahu setiap hari mereka menaikkan doa itu. Doa di mana mereka menyatakan bahwa mereka miskin di hadapan Allah. Kalau Anda datang kepada Tuhan dengan rasa kebanggaan, rasa kebesaran Anda jauh dari kerajaan Allah. Tapi kalau Anda datang kepada Tuhan dengan rasa ketakberdayaan Anda, ketakmampuan Anda, maka engkau dekat dengan kerajaan Allah. Haleluya. Jadi bagaimana supaya kita berbahagia? Kita harus bergantung kepada Tuhan senantiasa. Ini praktisnya banyak ini saudara. Ya, kalau saudara merasa saudara kuat, firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau Anda mau berbahagia dalam kehidupan Anda ya, banyak kali dunia ini akan mengukur standar kebahagiaan dunia itu dari materi, dari status sosial yang kita miliki, dari benda-benda yang kita miliki, harta yang kita miliki. Dan ya memang itu masih dalam standar-standar yang wajar-wajar saja ya, dari kacamata dunia. Tapi kalau dari kacamata rohani, dari sudut pandang pemerintahan kerajaan Allah, orang yang berbahagia itu orang yang selalu merasa papah di hadapan Tuhan. Makanya di sini dikatakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran ya. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Saya berdoa setiap orang yang menyaksikan konten ini, Anda yang mungkin merasa bergumul dengan kehidupan Anda merasa hidupmu hampa ya, Anda dalam keputusasaan ya. Kalau Anda haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, Anda akan dipuaskan. Itu janji Tuhan. Artinya kalau Anda punya kerinduan untuk mencari terus kebenaran, maka Anda akan dibukakan kebenaran itu. Oleh karena itu, yang pertama Tuhan membukanya dengan miskin di hadapan Allah. Kita harus miskin di hadapan Allah. Ya. Miskin di sini bukan sekedar pengertian materi, tapi pengertian roh. Artinya kita betul-betul papa tak berdaya ya. Manusia bisa apa? Kita itu seperti uap ya, yang sebentar ada sebentar tidak ada, atau seperti bunga di taman ya, yang pagi mekar yang sorenya sudah lisut. Manusia itu sehebat-hebatnya manusia ya, dia akan merasa dirinya pada akhirnya tak berdaya. Oleh karena itu kita harus merasa dan yakin betul bahwa kita memerlukan Tuhan. Apakah Anda memerlukan Tuhan di keluargamu, di pribadimu, di pelayananmu? Ya, kalau Anda hidup tanpa Tuhan, hidup Anda hampa, tak berarah. Tapi kalau Anda ada Tuhan, hidup Anda akan selalu dipuaskan ya. Dilanjut dengan ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang merasa sedih dengan dosa-dosa mereka, yang merasa sedih dengan pelanggaran-pelanggaran mereka, dan mereka mulai berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan. Mereka akan mengalami penghiburan yang daripada Tuhan. Dan yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mereka akan mewarisi bumi ya, baik yang ada sekarang maupun bumi yang baru.
kalau kita lemah lembut. Wow, lemah lembut ini dalam bahasa aslinya kata ini dipakai untuk menyatakan bahwa seekor kuda jinak, kuda liar menjadi jinak, ya. Jadi dengan disiplin-disiplin, pelatihan-pelatihan, kuda itu menjadi jinak, ya, dijinakkan, jadi menjadi lemah lembut, ya. Orang yang lemah lembut adalah orang yang sudah dijinakkan oleh proses kehidupan. Orang yang lemah lembut adalah orang yang keegoisannya sudah dilululantahkan oleh kehidupan, ya. Tidak ada sekolah yang lebih hebat daripada sekolahnya Tuhan Yesus, yaitu sekolah kehidupan. Dan Tuhan akan mendisiplin, akan memproses setiap anak-anaknya agar dia menjadi lemah lembut, ya, melewati disiplin-disiplin yang engkau lewati, ya. Ini saudara lihat, ucapan bahagia ini dikhususkan kepada murid. Jadi kalau Anda murid, Anda harus lemah lembut. Artinya bukan Anda jadi lemah gemulai begitu, bukan. Lemah lembut itu berarti Anda sudah dijinakkan oleh Tuhan. Anda sudah diproses sedemikian rupa oleh Tuhan sehingga Anda berani tunduk pada rencana Tuhan, pada panggilan Tuhan untuk menjadi murid-murid Tuhan. Ya, seperti murid-murid, mereka tinggalkan usaha mereka, ya, usaha nelayan mereka. Mereka tinggalkan karir mereka, ya, seperti Matius meninggalkan tax kolektornya, ya, seorang penagih pajak, dan yang lain-lain, saudara. Dan mereka mau tunduk di bawah kuasa dan pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Anda lemah lembut, Anda memiliki bumi. Wow. Artinya pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan kehidupan Anda, kalau Anda menjalaninya dengan sikap hati yang lemah lembut, yang sudah ditundukkan kepada hukum-hukum Tuhan, maka Anda akan mampu menaklukkannya sehingga Anda memiliki bumi. Luar biasa, saudara-saudara, ya. Jadi transformasi bahagia kita ini, kita mau mengalami kuasa daripada Tuhan Yesus. Bahkan di sini dikatakan, ya, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah, ya. Orang yang suci hati adalah orang yang telah memberikan dirinya dibersihkan oleh darah Yesus dan hatinya dikhususkan kepada Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa bahagia, transformasi bahagia adalah orang yang peacemaker, dia pembawa damai, saudara. Pembawa damai. Di mana orang itu ada, suasana damai terasa, saudara. Lewat perkataannya, lewat aura atau air mukanya, ya, pancaran wajahnya, ya, kita dapat melihat bahwa orang ini membawa damai, saudara, ya. Sebenarnya kita dapat merasakan apakah orang ini membawa damai atau tidak, ya. Kita akan kelihatan dari matanya, dari air wajahnya, ya, air mukanya. Seperti itu, ya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, ketika saudara mengikut Yesus, tidak semua orang langsung senang dengan saudara, ya. Mengikut Yesus bukan berarti tidak punya masalah, tidak punya persoalan, tapi justru iman kita harus terbukti, pengakuan kita harus terbukti. Dan waktu Anda mengikut Yesus, ada orang-orang
seperti di zaman itu, orang-orang yang tidak suka dengan Yesus adalah orang-orang yang agamawi, para imam, para ahli Taurat. Mereka tidak suka dengan Yesus dan murid-muridnya. Tapi setiap orang yang mengikut Yesus, mereka akan teraniaya oleh kebenaran atau keyakinan yang mereka pegang. Ya, berbahagialah orang yang menderita demi kebenaran. Artinya demi sebuah keyakinan yang ditemukan di dalam Yesus, dia rela memegangnya dan dia rela memegang teguh itu meskipun dia harus menderita, teraniaya, dan dia harus mungkin diisolasikan atau tidak dianggap di keluarga dan sebagainya. Tapi ketika kita setia, Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan katakan, mereka lah yang empunya kerajaan surga. Tidak harus tunggu nanti, saudara-saudara. Mulai sekarang ini, saudara bisa merasakan, mengalami kuasa kerajaan surga. Itu seperti jaminan untuk saudara. Waktu Tuhan Yesus datang kembali, saudara mewarisi kerajaan Allah bersama-sama Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara mau mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya, tidak terletak pada materi atau keadaan yang kita punya, tapi terletak apakah Yesus sudah ada di dalam hatimu. Yesus menjadi Raja yang berkuasa, bertakhta, memerintah di dalam hatimu. Kalau Raja di atas segala raja itu ada di dalam hatimu, maka engkau akan berbahagia. Ya. Ciri-ciri orang yang berbahagia, dia selalu merasa miskin di hadapan Allah. Miskin bukan karena nggak punya duit, bukan saudara. Tapi dia merasa dia papa dan dia betul-betul membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya, haleluya. Saya berdoa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel Pendeta Raymond Mantik ini. Anda akan hidup dalam kebahagiaan yang daripada Tuhan ketika Anda benar-benar mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa buat setiap orang, setiap pemirsa yang menyaksikan konten ini. Mereka mengalami kebahagiaan daripada Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan yang daripada Tuhan. Mereka akan memiliki bumi. Mereka akan dipuaskan hatinya. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena mereka orang-orang yang berbahagia ya Tuhan. Tuhan, bawa setiap anak-anak-Mu untuk betul-betul mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Merasa papa dan merasa betul-betul membutuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ada transformasi kebahagiaan terjadi buat setiap anak-anak Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari maju terus dalam kegerakan DLKP, Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara membaca Alkitab pasal per pasal, kitab per kitab ya. Dan saat ini kita di kitab Matius pasal yang kelima. Saudaraku yang kekasih, dukung terus channel Pendeta Raymond Mantik, subscribe, like, dan share. Saudara juga ingat untuk membunyikan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama untuk menerima konten-konten terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.